Saat itu, ST sedang berhubungan dengan siswa SMP kelas 9 layaknya pasangan suami istri. Tangga pelaku Nur Rohmat mengatakan, awalnya korban datang ke rumah pelaku dengan cara dijemput menggunakan sepeda motor. Warga awalnya tidak curiga karena mengira korban saat itu sedang belajar mengaji di rumah pelaku Minggu 5 Januari 2025. Kecurigaan warga muncul ketika melihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumah. ST berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, ucapnya. Pelaku kemudian keluar dari tempat kerjanya sebagai guru. Namun beberapa bulan kemudian, pelaku kembali berbuat hal serupa dan membawa. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali saya Marwan berjumpa kembali. Semoga sobat-sobat YouTube yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, serta dimudahkan dalam urusan dan pekerjaannya. Warga Grobogan saat ini sedang digegerkan oleh kelakuan seorang oknum guru cantik berinisial ST. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Ini dia. Guru agama cantik, paksa siswa berhubungan layaknya suami istri hingga 10 kali. Seperti dilansir dari okezone.com, warga Grobogan, Jawa Tengah, digemparkan dengan aksi bejat seorang oknum guru agama, salah satu SMP swasta dengan siswanya. Aksi bejat oknum guru agama cantik berinisial ST itu terkuak setelah warga menggerbeknya di rumah pelaku. Saat itu, ST sedang berhubungan dengan siswa SMP kelas 9 layaknya pasangan suami istri. Belakangan terungkap aksi bejat itu sudah dilakukan ST sejak 2 tahun lalu dengan modus mengiming-imingi uang dan pakaian ke korban. Perbuatan bejat guru itu kemudian dilaporkan orang tua korban berinisial YS ke polisi dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPP karena diduga telah memaksa siswanya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Tetangga pelaku Nur Rohmat mengatakan, awalnya korban datang ke rumah pelaku dengan cara dijemput menggunakan sepeda motor. Namun pada hari berikutnya korban datang sendiri ke rumah ST setelah ditelepon. Warga awalnya tidak curiga karena mengira korban saat itu sedang belajar mengaji di rumah pelaku Minggu 5 Januari 2025. Kecurigaan warga muncul ketika melihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumah. Setelah diamati hingga beberapa kali, warga kemudian beramai-ramai menggerebek rumah ST dan didapati keduanya sedang berbuat mesum. Selanjutnya, ST dan korban YS kemudian dibawa warga ke rumah kepala dusun untuk dimintai keterangan. Keduanya sempat digerebek hingga 2 kali. Dengan kasus yang sama, ST berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, ucapnya. Pelaku kemudian keluar dari tempat kerjanya sebagai guru. Namun beberapa bulan kemudian, pelaku kembali berbuat hal serupa dan membawa kabur korban dari sekolah. Korban YS sempat disembunyikan pelaku di sebuah kamar kos tak jauh dari rumah pelaku, dengan tujuan agar tetap bisa memaksanya untuk berhubungan. YS mengaku sudah 2 tahun dipaksa berhubungan badan dengan ibu gurunya berinisial ST. Waktu itu, saya masih kelas 8. Saya dirayu akan diberikan uang dan pakaian jika mau melayaninya, ucapnya. Yang mencengangkannya lagi, YS dan ST sudah 10 kali berhubungan badan di rumah pelaku sendiri. YS mengaku tidak berani menolak ajakan ST karena takut nilainya dikurangi. Awalnya, disuruh les mengaji. Setelah seminggu pelajaran mengaji, saya malah disuruh begituan, ucapnya. Sementara itu, aktivis sosial, Sulistiono berjanji akan melakukan pendampingan korban untuk mendapatkan keadilan dari penegak hukum, sebab saat melakukan hubungan tersebut korban dalam kendali pelaku. Saat ini korban sudah tidak lagi masuk sekolah karena masih mengalami trauma dan malu untuk bertemu dengan teman dan guru sekolah, pungkasnya. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Grobogan, Ibda Yusuf Al-Hakim, menuturkan pihaknya belum menerima laporan. Meski begitu, polisi memantau kabar itu dengan mengumpulkan informasi. Polres akan melakukan gelar perkara dengan juga mencari data dari Polsek, karena anak masih di bawah umur, kata Ibda Yusuf. Dari informasi yang berhembus, pihak korban sudah menyiapkan kuasa hukum. Saat ditanyakan kepada Ibda Yusuf, ia membenarkannya. Terima kasih buat sobat YouTube yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.